Halo semuanya, selamat pagi. Balik lagi ke channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal nge-review game yang menarik banget karena mungkin dua orang ini adalah favorit kalian ya teman-teman. Di sini ada Gary Kasparov yang favorit saya juga dan melawan Magnus Carlsen yang waktu itu masih umur 13 tahun teman-teman. Gary Kasparov kalian tahu ya, pasti dia waktu itu adalah juara dunia, teman-teman, melawan Magnus Carlsen yang masih umur 13 tahun. Dan game ini tuh dimainkan di Reykjavik Rapid Championship tahun 2004. Tanggalnya di tanggal 18 Maret 2004. Dan ini tuh match kedua ya, teman-teman, karena mereka tuh sebelumnya udah ketemu di tanggal 17 Maret tahun 2004 juga. Jadi ini tuh game kedua setelah pertandingan di hari sebelumnya itu, teman-teman. Mari kita review aja gamenya, soalnya di sini keren banget. Magnus Carlsen yang notabene-nya masih umur 13 tahun mencoba menjebak atau nge-trap dari Gary Kasparov, teman-teman. Dan Gary Kasparov itu juara dunia ya. Sekali lagi saya ingetin, Gary Kasparov itu waktu pertandingan ini lagi jadi juara dunia, teman-teman. Mari kita cek gamenya kayak gimana sih emang. Yang pertama, Gary Kasparov membuka dengan opening C4 atau English opening, kesukaan kita teman-teman. Dan di sini ada kuda ke F6, lalu ada kuda ke C3, di sini ada G6 dan di sini ada E4. Lalu dibalas dengan D6 dan di sini ada D4. Dan di sini ada bishop ke G7 dan bishop ke G7 ini menandakan bahwa openingnya itu transpose atau berubah ke King's Indian Defense ya teman-teman. Lalu di sini Magnus melanjutkan dengan kuda ke F3, lalu castle dan ada bishop ke E2 dan di sini ada push pion ke E5 teman-teman. Dan di sini ada bishop ke E3, dia Kasparov ini langsung aja nge-develop dari piece-piece-nya ya teman-teman. Dan di sini ada makan-makan, lalu di sini ada pion ke C6, lalu ada pion ke F3 dan di sini ada rook ke E8 teman-teman. Dan kita lihat nih gerakan dari Garry Kasparov ini bagus ya, dia itu mundurin bishopnya ke F2. Yang bingung kenapa dia mundurin bishopnya ke F2 teman-teman, karena setelah Magnus Carlsen ngegerakin rooknya ini, dia itu bakal nge-push ini teman-teman. Dan saat terbuka dia tuh nggak mau si bishopnya itu kelihatan sama rook ya, jadi nanti kan ini hanging, makanya Garry Kasparov udah lihat duluan dan dia mundurin bishopnya ke F2 teman-teman. Dan di sini ada D5 dan makan makan teman-teman. Lalu di sini ada C5, di push ya pionnya sama Garry Kasparov. Lalu di sini ada kuda ke C6 dan oh ya buat teman-teman yang bingung, ini kan gampang diserang Kak, tinggal ke sini aja. Nggak juga ya teman-teman, karena bisa langsung di defense aja si ininya, bahkan yang nge-defense jadi dua ya ketika si kudanya keluar dari tempat ini teman-teman, atau bahkan bisa aja nge-push kalau mau, itu jadi pilihan. Cuman di sini Magnus Carlsen lebih memilih untuk mengeluarkan kudanya ke C6 dan di sini castle dari Garry Kasparov dan di sini ada kuda ke H5 teman-teman. Lalu di sini ada queen ke D2 dan di sini ada bishop ke E5. Jadi niatnya Magnus Carlsen tuh pengen banget kuda ini tuh ada di sini teman-teman. Karena kalau misalnya udah di sini, targetnya ya udah ke tengah ke sini udah kuat banget nih kuda ya. Makanya di sini langsung ditutup aja si petak F4 ini yang sangat-sangat dilawan sama dua orang ya. Pokoknya jangan ada yang ngambil petak itu katanya. Dan di sini ada bishop ke H3, nyerang dari rooknya Garry Kasparov. Lalu Garry Kasparov ngebelokin rooknya satu ke E1 dan di sini ada kuda ke G7. Nah, buat yang bingung ngapain ya Magnus Carlsen ngegerakin kudanya ke dalam gitu. Udah enak-enak kan di sini padahal bisa ke sini ke sana. Kenapa dia ke sini ya? Ini tuh buat menghindari dari gerakan Garry Kasparov. Misalnya kita bilang aja Magnus Carlsen pindah ke sini, lihat teman-teman, ada ini. Jadi dia nyerang ini dan ininya diserang teman-teman. Kalau misalnya ini ambil, terus misalkan ambil gitu, nah ini ntar rusak ya. Nah, mungkin Magnus Carlsen waktu itu nggak mau si pionnya jadi rusak pabalatak gini, padahal kalau udah eh, apa ya misalnya makan 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 ya buruk tapi tidak buruk-buruk banget ya teman-teman. Makanya di sini langsung aja dari Magnus, sorry. Di sini langsung aja dari Magnus Carlsen mundurin kudanya ke G7. Lalu di sini ada rook ke D1, rook A ke D1 dari Garry Kasparov dan di sini ada rook ke C8. Di sini ada kuda ke B5 dan di sini ada A6 ya, nendang kuda ya, awas kau kuda katanya. Dan di sini ada kuda ke D6, fork sebentar doang karena langsung diambil lagi oleh Magnus Carlsen, karena kalau misalnya nggak diambil ya udah ya, ini tukerannya nanti menang kalau dapat salah satu ini, jadi terpaksa harus diambil dan
makan, dan di sini nge-push teman-teman dari Magnus Carlsen. Dan gerakan push ini adalah trap yang tadi sudah kita bicarakan di awal teman-teman. Kenapa trap tuh? Kenapa trap ya? Dan di sini kalau yang mau tahu Gary Kasparov itu ngegerakin kudanya, tapi pasti kalian ada yang bingung nih kan. Ini kan yang nyerang 3, yang ngejaga cuma 1. Kenapa nggak dimakan aja teman-teman? Bener nggak? Di sini Gary Kasparov malah ngegerakin kudanya. Nah, kita lihat nih ya, kenapa nggak dimakan teman-teman? Tolong diperhatiin ya, karena ini tuh bener-bener sulit banget dan mungkin bisa kepake buat kalian nanti kalau misalnya lagi main catur ya. Bilang aja Gary Kasparov ambil teman-teman. Lalu ambil, ambil, dan di sini tuh gerakan yang spektakuler dari Magnus Carlsen yang udah disiapin sama dia adalah kuda ke F5 teman-teman. Kuda ke F5 ini nyerang dari queennya, dan kita coba cek satu-satu ya. Gerakan dari queen ini bisa kemana aja. Kita bilang queennya kabur ke sini teman-teman ya. Di sini ada skak, lalu kingnya lihat nggak bisa kemana-mana, coba bisa ke sini, dan bakal ada ini teman-teman. Dan kalau udah kayak gini kita lihat udah dekat banget ya, ini satu gerakan skakmat, dan paling gerakannya Gary Kasparov kalau kayak gini paling ke sini teman-teman. Dan di sini bakal ada cek ya. Setelah ambil-ambil, lalu di sini bakal ada makan, makan, makan. Jadi ini menang banget ya, apalagi sebenarnya udah ini skakmat sih teman-teman tuh. Jadi nggak bisa queennya ke situ karena bakal skakmat ya. Kita cek lagi gerakan apa lagi sih yang dia bisa. Nah, setelah ini tadi ke sini kita lihat bakal jadi skakmat. Coba kita cek ke sini gerakannya teman-teman. Kita lihat bakal jadi apa. Pertama tetap ya skak, dia udah pindah ke sini, siap-siapin skakmat, dan di sini bilang aja ditahan sama bishop ke G1 dan langsung dimakan ya teman-teman, sama aja ya. Setelah makan-makan, lalu di sini yes makan teman-teman. Jadi eh, Magnus Carlsen malah bakal menang satu rook ya. Dan kalau misalnya di push juga bisa langsung di defense aja teman-teman. Jadi ini bakal menang banget dari Magnus Carlsen. Kita cek satu line lagi, tadi ada satu lagi yang belum itu. Nah, setelah ini, setelah nyerang queen ya. Tadi kita udah ke sini, udah nyobain ke sini, dan sekarang satu lagi ke sini teman-teman. Dan masih sama ya yang digerakin sama Magnus Carlsen. Kalau misalnya Gary Kasparov ke situ adalah skak, king ke H1 ke sini, dan di sini ada bishop ke F1 teman-teman. Dan satu-satunya ngejaga ya. Karena kan ini skakmat nih. Jadi satu-satunya cara ngejaga sorry, dengan bishop ke F1 teman-teman. Dan di sini bakal langsung aja si queennya ngambil dari queen musuh teman-teman. Karena kita lihat misal dia ambil, 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 ush, ambil, terus ambil teman-teman. Nah, pada akhirnya Magnus Carlsen bakal punya 3 piece ngelawan 2 piece ya. Dan sekali lagi kalau misalnya ada yang mikir ya udah push aja, tetap masih bisa ditahan ya teman-teman. Jadi bakal Magnus Carlsen menang. Makanya di sini, nah di gerakan ini Gary Kasparov tuh tahu kalau misalnya ini tuh adalah poison ya teman-teman, atau beracun ini. Ini pion beracun yang nggak bisa dimakan dulu ya. Nah di sini Gary Kasparov ngegerakin dari kudanya ke E4. Dan di sini ada bishop ke F5 buat ngarahin kudanya, dan di sini didorong pionnya ke D7 teman-teman. Dan ini adalah trap dari Gary Kasparov ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mainnya nggak hati-hati atau misalnya waktunya udah tinggal dikit terus kalian makan pakai queen, boom, fork teman-teman. Ini bukan fork lagi ya, bahkan royal fork ini ya. Jadi kecek sambil lagi nyerang kuda, dan kalau udah gerak ya bisa dimakan gitu. Makanya di sini cuman bisa dimakan oleh bishop ya teman-teman. Jadi bishop ke D7 dari bishop makan pion D7 dari Magnus Carlsen, dan di sini baru bisa makan 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 dan kuda nyerang ke queen Gary Kasparov ya teman-teman. Di sini langsung makan aja karena nggak ada yang bisa dilakuin juga ya teman-teman. Di sini kita lihat dia itu diserang 2 kali ya kan, dan yang ngejaga cuma sekali, dan nggak ada juga cara buat ngejaganya teman-teman. Karena gimana ya, misal ya kesini ya, dia mencoba ngedefense lagi dari sini, ada skak lagi ya teman-teman. Jadi percuma aja, setelah gerak makan 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 makan, malah sama aja ya, malah makin parah gitu. Nah di sini eh nah dari sini Gary Kasparov langsung aja makan dari bishopnya
Magnus Carlsen teman-teman. Lalu Queen-nya pindah karena ya kan kita tahu ya rules-nya, kalau misalnya kita lagi kalah piece atau misalnya kalah pengorbanan, jangan mau tuker-tukeran teman-teman, karena itu ntar malah makin kalah ya. Dan di sini ada Queen yang pindah ke H1, sekarang akhirnya bisa ngeskak ya, tapi wah udah nggak kayak tadi karena di sini udah gak ada bishop dan kudanya juga udah nggak sekuat tadi ya teman-teman. Dan di sini langsung aja Rook Magnus Carlsen nyerang Queen dari Gary Kasparov teman-teman. Queennya mundur, lalu di sini makan-makan, lalu di sini ada Queen makan B2 ya karena nggak dijaga, dan Gary Kasparov pengen cepet-cepet udahlah tuker-tukeran aja kita Queennya, karena kalau misalnya Magnus Carlsen nerima tuker-tukerannya ya udah teman-teman, dia udah menang satu bishop, dan sekali lagi ini Gary Kasparov ya, dia itu juara dunia teman-teman, udah pasti menang gitu. Makanya di sini setelah gerakan ini Magnus Carlsen masih coba dengan ngegerakin rooknya. Lalu setelah makan-makan, di sini ada bishop ke C4, dan di sini ada kuda ke D4, dan di sini ada rook ke E3 teman-teman dari Gary Kasparov, dan di sini Magnus Carlsen resign. Kenapa dia resign? Karena dia Magnus Carlsen teman-teman, dia tahu kalau di sini udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin atau udah pasti kalah ya teman-teman. Tadi tuh eh rook ke sini tuh buat ngejagain dari pionnya ya, karena tadi kan pionnya lagi diserang, dan nggak ada yang bisa dilakuin ya teman-teman. Misal dia ngedorong nih Magnus Carlsen ya, terus mundur ya, kalau makan makan ya udah teman-teman, nggak bisa dimakan lagi juga. Mungkin kalau ini bisa dimakan aja, ini bisa jadi fast pawn ya yang cepat ke bawah, cuman masalahnya nggak bisa dimakan karena dijaga juga dari rooknya Gary Kasparov teman-teman. Makanya eh, setelah gerakan dari rook ke E3, di sini Magnus Carlsen resign the game atau yang namanya menyerah teman-teman. Gitu aja. Nanti kita cover untuk videonya yang match pertamanya ya, yang tanggal 17 Maret 2004. Tapi saya benar-benar suka sama game ini karena keren banget. Ya, Gary Kasparov as always dia main selalu keren, tapi di sini Magnus Carlsen yang umurnya masih 13 tahun ya pada waktu itu, dan mainnya udah segila ini teman-teman, sejago ini, bahkan berani gitu ya ngeluarin trap atau cara-cara buat biar si Gary Kasparov ini kena trapnya dari Magnus Carlsen teman-teman, tapi ya jelas nggak kena ya. Gitu aja untuk video hari ini, nanti kita upload lagi teman-teman buat video Gary Kasparov melawan Magnus Carlsen. Ditunggu aja videonya, dan buat kalian yang suka sama video kayak gini, like, comment, and subscribe. Dadah semuanya.